Jadi Indonesia ini pernah dicoba-coba oleh berbagai macam orang, berbagai macam perspektif, berbagai macam kelompok yang ingin merubah haluan dan sistem bernegara kita, tetapi berakhir pada kegagalan. Ketika itu NU dihujat kiri kanan, menukar agama dengan Pancasila, munafik segala macam. Alasannya karena Misakul Madinah, Piagam Madinah. Tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu membuat aturan untuk negara Madinah. Nah, anehnya aturan itu tidak disebut negara Islam. Aturan itu disebut misak, kesepakatan, referendum dari masyarakat Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan beberapa alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi selalu mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah membuat negara Islam, dan sistem yang dibentuk oleh Nabi bersama orang-orang di Yasrib tatkala itu bukan sistem khilafah Islamiyah. Mengapa ini perlu saya utarakan? Karena banyak di sekitar kita yang menginginkan kita untuk kembali merujuk kepada cara berpolitik Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang penting. Kalau kita ingin meniru Nabi Muhammad SAW dalam berpolitik, maka dengar baik-baik beberapa alasan mengapa Kiai Ahmad Hasyim Muzadi itu tidak menyebut warisan Nabi Muhammad itu dengan negara Islam, sistemnya khilafah Islamiyah dan sejenisnya. Pertama, kita harus percaya bahwa memang politik itu di dalam konteks kaitannya antara agama dan negara itu terbagi menjadi dua. Ada politik rule, kemudian sistemnya atau pola permainannya itu diciptakan oleh kelompok sebuah kelompok atau mereka sendiri. Ada juga hiruk pikuk politik itu diciptakan dari luar Islam supaya umat Nabi Muhammad SAW tidak pernah tenang. Apa buktinya? Buktinya adalah Al-Qaeda yang dibuat oleh Amerika. Begitu pula orang-orang yang ingin membenturkan Sunni dan Syiah di Pakistan. Kalau kita membaca sejarah-sejarah di Pakistan itu adalah dibuat oleh kelompok Salafi dan Wahabi, karena mereka menganggap kelompok Syiah ini terkategorikan kelompok yang musyrik. Mereka menganggap seperti itu. Jadi sebenarnya model-model yang dilakukan oleh kelompok Wahabi, mungkin saja ada di Indonesia, itu percis seperti gerakan radikal teroris, karena memang embrio-embrio yang menjadi inspirasi dari kelompok radikal teroris itu ada di dalam kelompok Wahabi itu sendiri, kelompok yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Nah, di Indonesia sama. Di Indonesia ini percobaan pernah ada, misalnya upaya penggeseran untuk merubah ke negara Islam, negara komunis, kemudian negara liberal, tetapi apa yang terjadi? Semuanya gagal. Maka Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi selalu mengatakan di dalam forum apapun, ketika berbicara tentang Pancasila, negara, agama, dan Nahdlatul Ulama, selalu mengatakan tahun 1948 Indonesia itu pernah ingin dibawa ke bentuk komunis, tapi gagal. Kemudian tahun 1949 ingin dibawa oleh Kartosuwiryo ke negara Islam.
ya dengan DITII-nya. Apa yang terjadi? Gagal juga. Tahun 1949 Pak Hatta membuat maklumat untuk liberalisasi Indonesia, juga gagal. Bahkan tahun 1955 ya, ada upaya untuk membuat negara Islam lewat konstituante. Namun karena tidak memenuhi quorum ya, akhirnya gagal juga. Nah, jadi melalui berbagai macam percobaan, pemberontakan, ya upaya-upaya tidak ada hasilnya. Melalui konstituante juga tidak berhasil, melalui PRRI Permesta juga tidak berhasil. Jadi Indonesia ini pernah dicoba-coba oleh berbagai macam orang, berbagai macam perspektif, berbagai macam kelompok yang ingin merubah haluan dan sistem bernegara kita, tetapi berakhir pada kegagalan. Nah, ini biar kita mengerti kenapa para kiai itu tidak sepakat pada adanya negara Islam dan sistemnya khilafah Islamiyah. Nah, sekarang kita berbicara tentang posisi Indonesia yang kita anggap bahwa Indonesia sudah final, sistemnya, dasar negaranya sudah final, ya. Tetapi menjadi berat. Alasan Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi ketika mengatakan bahwa kenapa Indonesia ini dalam situasi dan ruang yang cukup berat, karena ada faktor demokratisasi di Indonesia. Nah, tetapi Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi memberikan sebuah alasan bahwa pada tahun 1983 ya, para ulama menegaskan, ya, para ulama Sunni lintas kelompok dan mazhab, kala itu tidak ada namanya Hizbut Tahrir Indonesia, ya, tidak ada namanya Front Pembela Islam, tidak ada namanya Khilafatul Muslimin. Jadi mereka ini orang yang belum merasakan jerih payah menciptakan kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba ingin merubah dasar negara, merubah sistem bernegara, dan seakan-akan paling Islami sendiri. Ini kan aneh. Saya tidak habis pikirnya di situ. Nah, jadi pada tahun 1983 para ulama Sunni itu menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu final. Sehingga kita tinggal mengisinya saja, ibarat wadah. Wadah itu sudah ada, kita tinggal mengisinya. Ibarat misalnya gelas, ya. Gelas itu tinggal kita taruh kopi atau kita taruh teh atau kita taruh susu. Wadahnya sudah ada, tidak usah diganti-ganti lagi. Jadi terimalah wadah itu. Menurut Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi, pakailah mekanisme yang ada untuk pelaksanaan syariat. Tetapi ingat, di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau Anda misalnya menganggap bahwa potong tangan itu hukumnya wajib, ya silahkan diterapkan di kelompok Anda sendiri. Misalnya di Hizbut Tahrir menganggap Indonesia ini belum menerapkan prinsip-prinsip misalnya seperti hudud, ya, hukum kisos dan lain sebagainya. Ya, silakan terapkan saja terlebih dahulu di kelompok Anda. Apakah itu akan sukses atau tidak? Jangan sampai alibi saja ketika Anda mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak sekedar hanya diterapkan di kelompok skup kecil, tetapi harus jangan-jangan itu hanya alibi saja. Karena ada kepentingan yang menyertai gerakan Anda semua. Ya, tapi hemat saya itu hanya alibi-alibi, alasan-alasan. Karena memang sejatinya di kelompok mereka sendiri, ya, dari pertama mereka terbit, ya, sampai hingga terbenam itu terlarang di seluruh Indonesia. Itu tidak ada hukum-hukum yang mereka bicarakan itu pernah mereka terapkan. Tidak ada. Apalagi kalau terkait alasan misalnya hukum potong tangan dan lain sebagainya. Coba saja mana ada bukti konkretnya. Jadi kesepakatan pada tahun 1983 itu adalah amanat kepada kita semua untuk kita jaga. Jangan sampai, ya, amanat itu diberikan atau hilang dan kita tidak pegang erat-erat, ya. Karena apa? Nanti ketika amanat itu kita tidak pegang erat-erat, maka akan terjadi,
ya kudeta dari kelompok-kelompok transnasional yang ingin memiliki kedudukan. Jadi mereka itu orang-orang yang haus akan kekuasaan. Jadi saya itu melihat mereka itu bukan tidak percaya mereka menjalankan agama Islam, tapi agama dan nilai-nilainya itu jadi batu loncatan di dalam menggapai kekuasaan. Ini justru lebih berbahaya dibandingkan orang yang sekedar berpolitik tidak menjadikan agama sebagai tangga-tangganya. Mereka ini orang yang menggunakan agama untuk kepentingan dan meraih keinginan nafsunya di dalam berpolitik itu. Jadi kalau kita menganggap bahwa syariat itu penting, langsung laksanakan, langsung saya zakat, langsung saya sholat, langsung mendirikan madrasah, langsung mendirikan masjid, langsung mendirikan baitul mal. Tidak perlu kita formalisasikan di negara ini. Untuk apa? Karena negara ini dibentuk bersama-sama. Yang kala itu tidak ada seperti kalian Hizbut Tahrir Indonesia, tidak ada seperti kalian Front Pembela Islam, Khilafatul Muslimin dan sebagainya. Jadi video yang saya tayangkan di awal tadi itu kesimpulannya sederhana. Jadi menurut Ki Haji Ahmad Hasyim Muzadi, kenapa kita memilih negara seperti Indonesia atau memilih negara dengan dasarnya Pancasila, itu merupakan masalah ijtihadi, bukan masalah syariat atau hidayah. Patokannya apa? Cantolannya apa? Referensinya apa? Pancasila merupakan replikasi dari Mitsaqul Madinah. Karena Mitsaq Madinah, piagam Madinah yang diciptakan dan dibuat oleh Nabi beserta orang-orang yang ada di Yatsrib tatkala itu tidak menyebutkan kewajiban pada sebuah bentuk negara. Tetapi Nabi mengakomodir, menyebutkan nilai-nilai yang harus ada pada setiap bentuk negara di dunia ini, apapun jenisnya, apapun bentuknya, seperti demokrasi. Ya. Jika Anda ingin memperjuangkan sesuatu, perjuangkanlah di dalam sistem dan komoditas yang ada di dalam demokrasi itu. Ikuti permainan itu. Jika Anda memaksakan untuk tetap memperjuangkan khilafah Islamiyah, maka Anda akan berbenturan dengan sistem yang ada di sebuah negara itu. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah orang Islam itu sendiri. Orang Kristen ini memaksakan sistem dia atau menjadikan Indonesia menjadi negara Kristen. Yang rugi siapa? Orang Kristen sendiri. Begitu juga orang Islam. Kalau orang Islam memaksakan negaranya menjadi sistem negara khilafah Islamnya, maka yang rugi siapa? Orang Islam sendiri. Jadi jangan gunakan agama untuk meraih atau menggapai ya kepentingan politik hanya sekedar untuk memberi makan pada nafsu yang ada. Apalagi hanya untuk kepentingan amir-amir kalian yang ada di luar negeri dan Indonesia sebagai percobaan. Tentunya Anda akan berhadapan dengan rakyat yang ada di Indonesia yang masih setia pada Pancasila, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.